Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Lia Kaulina di segmen sharing bareng Lia. Nah, kali ini aku nggak sendirian, yang biasanya aku sendirian, dan ini pertama kalinya aku ada guest star sama Kak Resti Hedi Juanti. Yeay. Aku nggak bisa. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang gimana sih pertama kali Kak Resti itu membangun Taman Baca Alfabet. Jadi kalau teman-teman belum kenal, silahkan follow IG-nya nih. Di sini ya IG-nya. Nah, Kak Resti ini adalah founder dari Taman Baca Alfabet. Kita mau tanya-tanya karena kemarin tuh sempet ada beberapa orang juga yang tanya ke aku, gimana sih ceritanya kakak tuh bisa bikin taman baca ini kayak gitu. Mungkin bisa diceritain dari awal mula apa inisiatifnya kok pengen bangun taman baca gitu, Kak? Jadi pertamanya itu waktu aku S1, itu aku asal aku dari Garut kan ya, dari Jawa Barat. Aku kayak pengen, tapi aku tuh besar di Jakarta. Jadi aku kayak pengen lebih mengenal kampungku tuh seperti apa sih gitu. Aku follow beberapa temen yang ada di Garut, sampailah aku ke satu teman, dan aku lihat postingannya itu dia lagi mau bagi-bagi buku atau mengadakan kegiatan gitu di daerah terpencil gitu kan. Aku tanya, ini apa? Oh, ini kegiatan kayak membaca bareng-bareng gitu sama anak-anak di pelosok gitu. Ini kegiatan dari mana? Oh, ini dari komunitas Ngeja gitu. Nah, akhirnya sampailah aku ke komunitas Ngeja itu. Suatu ketika aku mudik ke Garut, terus aku mainlah ke sana, aku belajar bareng. Ternyata dia sudah besar taman bacanya, mungkin terbesar kayaknya ya di Jawa Barat. Wow. Gitu. Nah, akhirnya aku belajar banyak dari sana, dan aku pingin kira-kira kalau misalnya aku bikin taman baca kayak gitu di Jakarta bisa nggak ya gitu. Tapi aku pikir-pikir, kalau di Jakarta pasti kan anak-anaknya sudah banyak yang memfasilitasi, orang tuanya tentunya gitu kan ya, pasti mereka sudah banyak sudah ada fasilitas gitu, nggak seperti di kampung. Aku berpikir gitu. Aku ada TPA di rumah, yang anak-anak itu kalau misalnya nunggu giliran baca, mereka tuh lari ke sana sini gitu kan ya. Aku pikir gimana ya caranya biar mereka itu mau duduk. Akhirnya aku belikan buku, waktu itu nggak banyak, cuma satu keranjang gitu ya. Dan itu mereka berebut, dan seketika tuh mereka hening membaca semuanya. Wow. Yang nggak bisa baca ngeliatin temennya baca, pokoknya itu indah gitu loh. Yang biasanya anak-anak itu lari-larian, nah ini enggak, mereka benar-benar fokus membaca. Aku pikir, oh ternyata anak-anak di Jakarta juga mereka perlu juga gitu ya, ada taman baca seperti itu gitu, nggak seperti yang aku pikirin gitu. Nah, kemudian akhirnya aku mulai beli buku-buku. Jadi ketika aku belanja flanel gitu kan, misalnya aku juga ada waktu kuliah itu bisnis flanel. Nah, ketika aku belanja itu aku sekalian beli buku-buku yang biasa gitu kan ya, yang kecil-kecil itu mereka tuh excited banget sama buku ternyata gitu. Tapi karena waktu itu aku kuliah dan banyak kesibukan waktu kuliah, jadi akhirnya taman bacanya itu nggak berkembang ya, cuma stuck di situ aja. Terus juga aku bingung mau cari dana, mau cari donatur, mau cari bukunya seperti apa. Jadi aku tuh sempat dulu itu aku datang ke 12 penerbit lebih ya, 12, 16, 15 gitu. Aku datangin langsung ke penerbitnya karena di Jakarta banyak kan ya. Aku bawa proposal ke sana, itu nggak ada satupun yang lolos gitu. Jadi aku udah down gitu ya. Udahlah, aku nggak mau mengharap dari sumbangan dari penerbit gitu kan. Terus aku coba waktu itu kontak teman-teman, alhamdulillah banyak juga teman-teman yang bantu gitu. Terus ketika menikah, aku masih
ada rasa pingin gitu kan ya, karena di Jakarta aja yang aku pikir mereka yang sudah terfasilitasi oleh orang tua gitu kan ya, itu mereka tuh semangat membaca gitu kan, mereka suka ternyata ketika bisa membaca bareng-bareng gitu kan. Akhirnya ketika menikah aku coba bilang sama suami, gimana kalau misalnya kita buka taman baca gitu kan ya, sama TPA gitu, karena itu dua-duanya itu kayaknya kalau misalnya disatukan itu bagus. Turut. Terus akhirnya suami setuju. Kebetulan aku dapet tempat yang alhamdulillah warganya itu baik-baik banget. Itu jadi awal mulanya itu karena aku sudah udah trauma sama belasan penerbit yang menolak. Jadi aku kayaknya nggak pengen lagi gitu, kayak gitu. Sudahlah gitu kan, aku pikir toh capek-capek aku kesana kemari bikin proposal tuh juga kan pasti butuh dana ya kan, belum lagi aku harus pergi ke sananya, itu juga pasti butuh dana untuk transportasi gitu. Akhirnya ada waktu itu aku izin, gimana kalau misalnya mahar yang dikasih suami itu aku bikin taman baca. Nah kebetulan suami, oh iya boleh gitu. Nah akhirnya modalnya itu aku gitu. Jadi habis itu aku pulang lagi ke Jakarta, aku beli buku-buku gitu, di Jakarta karena mungkin lebih murah kali ya, di sana kan aku langsung beli dari penerbitnya itu. Terus aku bilang ke warga, aku mau buat taman baca gitu. Depan rumahku itu disulap langsung, jadi ketika aku balik dari Jakarta, depan rumahku itu langsung ada kayak ada ayunan, ada gazebo, ada rumah pohon. Pokoknya disulap jadi bagus banget gitu kan ya. Aku sampai speechless pas datang ke sini, tahu-tahu itu warga. Dan ketika detik-detik mau pembukaan taman baca itu, warga itu kesini dari mana-mana gitu kan, nganterin buku gitu. Terus ya banyak lah mereka, ada yang tenaganya, ada yang tunai, ada juga buku-buku gitu kan. Sampai ketika buka itu kita punya 3.000 buku. Itu jadi dari situ. Dan ya berarti berawal dari dari panggilan hati sebenarnya ya Kak ya, bukan paksaan dari siapa, sebenarnya dari inspirasi kan awalnya karena ngelihat gitu juga. Terus 12 penerbit menolak, tapi akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Sekarang warga-warga dengan senantiasa membantu, terus suami juga mendukung, jadi terbayar kan Kak, walaupun kemarin sudah ditolak 12 penerbit. Ya alhamdulillah. Jadi sekarang itu aku ya jadi kayak ada trauma untuk cari sumbangan buku ke penerbit atau harus mengajukan proposal gitu kayaknya. Jadi sebenarnya kadang yang membantu kita tuh adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, betul, kayak gitu. betul. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman, dan sangat menginspirasi buat teman-teman yang mungkin nanti juga akan punya cita-cita atau impian mau membuka taman baca kayak gitu ya. Nah Kak, kalau misalnya ruangan atau tempat sendiri itu ada hal yang khusus nggak, atau misalnya ruangannya harus di luar, harus terbuka atau bagaimana, kan ada yang nanya nih. Kalau waktu aku datang ke komunitas Ngeja itu, jadi dia tuh ada gazebo yang cukup besar itu untuk anak-anak membaca. Itu juga paling ditaruh beberapa buku, tapi mayoritas koleksinya itu di dalam karena buku itu kan cepet lembab, cepet kusam gitu ya kalau ditaruh di luar. Nah, Alfabet sendiri itu koleksinya bukunya 80% disimpan di luar gitu, ditaruh di luar karena kalau di dalam rumah lebih ke privasi gitu kali ya. Kalau misalnya setiap hari harus ada anak yang datang, jadi setiap pagi tuh kita mengeluarkan buku, beresin, itu kira-kira memakan waktu hampir 2 jam
untuk menata buku, dan malam itu nanti dimasukkan lagi kayak gitu. Itu tapi lumayan cukup menguras tenaga. Capek juga ya. Ya gitu, kadang kalau lagu udah kecapean banget kadang nggak dimasukin gitu kan karena 2 jam sendiri untuk merapikan buku itu. Nah jadi aku sampai sekarang sih masih mau cari cara gimana caranya biar nggak capek masukin keluarin. Kayaknya kemungkinan mau ganti rak. Jadi raknya itu rak yang tertutup. Jadi tinggal tutup aja. Jadi tinggal nutup. Jadi nggak usah capek masukin ngeluarin gitu. Menurutku gitu. Karena kok di dalam rumah itu ya privasi kita gitu kan ya. Jadi baiknya di teras rumah lah ya kayak gitu. Terus kalau misalnya yang rumahnya kayak di perkampungan itu bakal ada yang datang nggak sih Kak? Justru itu anak-anak kampung itu dia kalau aku lihat gitu ya, ketika mereka melihat buku itu mereka excited gitu ya? banget. Karena mungkin di rumahnya juga mungkin nggak terlalu banyak, nggak beragam buku yang mereka temuin. Dan juga suasana sih ya, kalau di rumah benar. Kalaupun mereka ada buku bacanya paling kan sendiri. Tapi kalau misalnya mereka baca bareng-bareng itu rasanya beda kali ya, seru gitu. Terus bisa sambil mainan juga, namanya anak-anak itu kan nalurinya bermain kan ya. Nah, ya jadi selain buku juga kita taruh mainan gitu, mainan-mainan edukasi gitu. Itu untuk anak-anak yang masih belum suka baca, kita undangnya itu lewat mainan edukasi. Waktu itu yang paling di sini yang paling disukai sama anak-anak tuh Uno. Uno yang yang Uno jatuh stick, itu ya. itu favorit banget di sini. Pokoknya itu nggak pada bosan. Kalau yang lain tuh bosan kan ya mainan lain. Jadi mancing anak-anak biar datang tuh kita juga harus menyediakan mainan edukasi kayak gitu. Terus juga waktu itu kita bikin ular tangga tapi dari karpet gitu. Itu kan jadi mereka bermainnya nggak pasif tapi aktif, loncat-loncat gitu. Terus lempar-lempar ininya bikin dari bantal itu. Nah itu seru banget juga. Cuman itu ya cepet bosan kalau nggak seperti Uno itu. Jadi mengundangnya juga kayak gitu karena nggak semua anak suka baca. Karena kan kebiasaan membaca itu harus ditanam dari kecil juga gitu kan ya. Jadi jadi nggak semuanya anak suka ya, kita undangnya dengan permainan itu. Jadi dengan dia kadang setelah bermain pasti mereka sesekali baca, terus ngerasa seru, besok baca lagi Iya, gitu. bisa jadi kecanduan bacanya nanti kan. Jadi kemarin itu setelah jadi setiap anak yang datang itu kita data kan ya. Mereka datang harus nulis buku apa yang mereka baca, mereka tulis. Setelah kami hitung itu dalam 1 bulan itu kira-kira ada 450 anak yang datang dari berbagai desa. Wow. Gitu. Jadi berbagai desa loh udah ya. Justru maka di kampung itu tempat yang paling strategis menurut aku untuk buka taman baca. Benar. Nah, menariknya ini kan Kak Resti tadi katanya menggunakan mahar sebagai modalnya gitu ya. Terus juga sampai sebegitunya tuh ingin membuat anak-anak bisa membaca. Sebenarnya tujuan awal Kak Resti itu apa sih, kok pengen banget kayak gitu? Apa yang menjadi permasalahan atau mungkin apa sih yang kakak tuh pengen rubah dari anak-anak ini, kenapa agar mereka tuh bisa suka sama baca kayak gitu? Jadi dulu waktu aku kecil di rumahku itu ada orang, dia seorang dosen gitu ya, dia ngontrak satu rumah itu cuman untuk dibuat taman baca. Oke. Nah, aku waktu itu masih SD, jadi benar-benar aku menikmati banget masa-masa itu. Aku bisa merasakan banget bagaimana bahagianya aku ketika kecil. Yang di situ ada taman bacanya. Jadi di situ dia menyediakan kursus bahasa Inggris, TPA, juga taman baca yang bukunya bermacam-macam. Yang di rumahku ya saat itu aku nggak punya buku-buku kayak gitu. Aku bisa masih bisa mengingat, masih bisa merasakan bagaimana bahagianya aku ketika aku membaca buku itu. Aku bisa berimajinasi kemana-mana gitu kan ya. Aku jadi punya banyak semangat membaca cerita-cerita gitu kan, mendapat inspirasi gitu. Jadi ketika aku sekarang besar, dewasa gitu, melihat anak-anak gitu juga. Melihat anak-anak di zaman teknologi ini juga yang hanya fokus sama gadget gitu kan ya, itu aku ngerasa sedih gitu. Aku pengen gitu mereka merasakan gimana sih happy-nya dulu aku ketika
saat aku kecil gitu kan ya, ada orang baik dia buka taman baca dekat rumahku, aku bisa merasakan itu bagaimana aku bahagianya saat itu. Aku cuma pengen mereka merasakan itu sebenarnya gitu. Luar biasa ya teman-teman. Semoga kita juga bisa menginspirasi apapun yang sebenarnya kita bisa melakukan hal apapun yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, salah satunya dengan kayak gini, dengan kita mengajarkan agar anak-anak juga bisa mencintai buku kayak gitu. Nah, Kak, kalau misalkan ada teman-teman nih yang mau memulai, apa sih yang mereka harus mulai dari mana sih untuk bangun taman baca ini kira-kira? Menurutku sih nggak perlu nggak harus dengan biaya yang banyak, dan gak harus besar. Iya, soalnya kemarin tuh ada yang bilang itu kan punya temen Kak Lia tuh udah besar banget, aku gimana ya bangunnya. Ya aku cerita ya dulu kayaknya dia juga mulai dari hal yang kecil dulu. Iya, ya kan. Jadi ketika aku mencari buku gitu ya, itu ternyata kalau misalnya kita pintar nyarinya, itu kita bisa dapat buku-buku yang murah. Contohnya misalnya kayak buku-buku yang banyak baca ini, kalau misalnya di pasaran itu kita bisa dapat harga 10.000. Aku beli langsung ke penerbitnya itu dapat harga 3.500. Itu udah lumayan ya. Terus buku-buku ensiklopedia itu juga kalau misalnya di Gramedia, aku cek harga, jadi kan ya di Gramedia itu harganya bisa 80, 100 macam-macam kan ya. Aku cari di online shop, di Tokped gitu kan, itu banyak yang menjual buku-buku bekas tapi itu masih bagus banget, dan itu harganya jauh banget, bisa dapat ada yang 5.000, 10.000. Jadi 600.000 aku beli di Gramedia itu cuma dapat 8 buku. Aku beli di online shop itu aku bisa dapat 1 dus buku gitu. Berarti nggak apa-apa dong kita mulai dari hal yang kecil dulu, mulai sedikit dulu kayak gitu. Terus harus pinter-pinter nyari peluang juga ya. Jadi bekas pun buku nggak apa-apa ya, berarti nggak masalah. Banyak juga kok di sini aku beli buku bekas juga, kayak majalah Bobo gitu kan, itu kan banyak juga kan majalah-majalah bekas gitu. Tapi nggak tahu kenapa dulu waktu kecil tuh kita seneng banget ya baca majalah. Iya, seneng banget, aku tuh kayak langganan. Tapi nggak laku sekarang. Iya. Kita ngerasa masa kecil kita kayak mungkin disenangin ya sekarang, ternyata enggak ya. Enggak, ternyata. Jadi majalah Bobo itu aku kira mereka bakal banyak yang ambil, enggak. Mereka nggak suka. Sekarang lebih suka buku-buku yang tulisannya itu sedikit tapi gambarnya besar. Oh gitu. Padahal tuh kayak anak-anak deh. Iya gitu. Jadi itu nggak terlalu ternyata gitu ya. Mungkin lebih mengandalkan visualnya, gambar-gambarnya. Mungkin beda masa kali ya. Bener-bener. Nah, Kak, caranya mendapatkan donatur gimana sih? Sebenarnya sih karena berangkat dari rasa tertolak. Rasa trauma aku itu. Jadi aku lebih memilih kita berdiri dulu, orang tahu bagaimana eksistensi taman baca kita, itu nanti mereka akan datang sendiri. Benar. Kayak gitu, kalau aku sih kayak gitu. Sesekali aku bikin pamflet, aku minta tolong ke teman-teman share, siapa tahu ada yang mau bantu. Itu alhamdulillah banyak juga gitu yang donasi. Artinya buku, kalau mainan. Banyak yang donasi pun mereka kan peduli dengan minat baca anak-anak ini. Dan ya bantuan dari teman-teman yang nge-share itu juga itu lebih efektif dan minim budget pastinya ya. Benar. Daripada masih proposal harus gitu. Jalan mana. Sekarang kan zamannya udah tinggal klik aja. Menurutku sih itu. Oke, berarti kita juga harus membangun relasi ya intinya dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang yang berpengaruh tentunya kayak gitu. Aku pernah loh dalam satu hari itu kehilangan buku 35 buku. Dalam satu hari 30, dan itu buku premium. Ya ampun. Jadi buku-buku yang aku beli di BBW itu di Jakarta, aku sengaja ke sana beli buku-buku di sana, dan itu semuanya hilang, tak tersisa satu pun. Dalam Ain't no place like home, they say. Home is where the heart is, home is where your love is. Ain't no place like